Papa! Buka! Suaranya juga nggak dari arah kamarnya. Naomi! Tante, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ayo. Ini, gua bikin repot. Kamu ngapain kamu di sini? Suara Naomi. Suara Naomi. Naomi! Naomi, aku di sini, Naomi. Naomi, tolong bukain, aku lapar. Ayuna, dia dikurung di gudang rumah sama mama papanya. Tuh kok nggak diangkat sih? Apa sih, Pak? Ini kopi herbal. Khusus untuk Pak Sutri biar mereka makin jos. Ini obat perangsang. Yang merah buat Ayuna, yang biru buat Rafka. Tapi jangan sampai ketukar, nanti efeknya malah beda. Jadi kira-kira butuh berapa lama untuk proses perceraian Rafka dan juga Ayuna? Proses yang nggak bertele-tele, yang cepat. Biasanya itu 3-6 bulan, Bu. Kelamaan dong, Pak. Iya, Bu. Ini kan pada umumnya. Tapi untuk kasus yang Rafka dan Ayuna ini bisa lebih cepat. Kalau mereka sepakat untuk bercerai. Pokoknya saya minta secepatnya. Berapa aja saya bayar. Karena saya pengennya anak saya itu bisa fokus ke kesehatan dia dan dia bisa segera pulih. Baik, Bu. Yang penting surat kesepakatan bercerainya ditanda tangan aja dulu. Jadi saya bisa langsung cepat ngurus ke pengadilan agama. Tolong ditahan dulu. Pak. Pak Elgar, yang mau bercerai itu kan bukan kita, tapi Rafka dan Ayuna. Kita juga harus mau mendengar pendapat mereka. Jadi tolong, untuk saat ini tunda dulu pengajuan perceraiannya. Pak, apa gimana sih? Lagian kita semua sudah sepakat kalau Rafka itu akan bercerai sama Ayuna. Dan Rafka udah serahin semua ke Mama. Supaya Mama yang urus. Kenapa tiba-tiba Papa jadi berubah pikiran kayak gini? Papa nggak berubah pikiran. Papa hanya ingin mendengar langsung dari Rafka kalau memang dia ingin bercerai. Begitu juga dengan Ayuna. Kita juga harus tahu dong, pendapat dia apa? Apakah dia memang ingin berpisah dengan Rafka? Kalau mereka ingin berpisah ya silahkan kita lanjutkan. Kalau enggak, kita sebagai orang tua juga nggak punya hak untuk mengatur hidup mereka. Ya tapi kan nggak ada salahnya kalau semua dokumennya kita urus dari sekarang. Tahan dulu. Besok kan kita adakan pertemuan keluarga. Kita akan bahas di situ aja. Kalau memang Rafka dan Ayuna ingin bercerai, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak, kita sebagai orang tua juga nggak bisa memaksa. Jadi tolong, tunda dulu ya. Jangan diajukan perceraiannya. Baik, Pak. Gak usah dengerin suami saya. Pokoknya kita jalankan semuanya sesuai rencana awal. Siapin aja semua dokumennya. Besok di acara keluarga itu, saya akan minta anak saya dan juga Ayuna untuk tanda tangan dokumennya. Baik, Bu.
ada suaranya ya. Jangan berisik. Papa jangan berisik. Ya, aku juga mau dengar. Jangan mikir sak. Udah diam deh papa nih. Papa gak usah ikut campur. Shh. Mana sih? Enggak ada suara sama sekali. Sini. Dulu papa gimana sih? Aku pengen ngetaj. Aduh pak, udah deh papa kenapa ikut campur sih? Awas tuh. Aduh, gak ada suaranya. Ah, udah aku aja lah. Udah, ini. Mama, Papa. Kalian ngapain sih? Mau lewat? Kelewatan? Numpang lewat tadi. Oh. Lewat kok sampai jatuh di depan kamar aku? Yes. Sebenarnya Papa Mama mau mastiin aja, mau mastiin. Pastiin apa? Soal itu, soal gitu-gitu loh. Kan ini pertama kali Rafka nginep di sini. Iya. Mastiin aja bisa tidur atau enggak. Iya. Mama sama Papa cuman mau memastikan aja apakah Rafka nyaman. Di kamar ini kan tadi udah diberesin. Oke, lanjutin. Tunggu. Ini kopi yang tadi Papa Mama kasih. Papa Mama kecampur sesuatu ya? Cara bikin summary gimana sih? Gue nggak ngerti-ngerti deh. Apa ke bahasa Inggris lagi? Bisa nulisnya gimana sih? Ih, susah banget sih jadi budak korporat. Gak mau gue, gak berbakat gue jadi budak korporat. Berbakatnya jadi bos. Bos gue. Aduh. Bunyilah nelfon lagi. Aduh gimana nih? Aduh, jangan sampai dia nanyain soal summary itu. Belum keluar lagi summary-nya. Gimana ya? Aduh, kalau gue angkat nih marah. Kalau gue angkat, summary belum siap. Terus gue harus gimana dong? Oke, angkat aja. Halo Bu Nila. Arsila kamu tolong wakilin saya ya. Kamu ke pemakamannya Pak Angga. Itu klien kita dari PT Gama Jaya Mandiri. Lokasi pemakamannya itu di Kebon Palem jam 8 pagi. Saya tuh nggak bisa datang soalnya saya harus mengurus perceraian anak saya. Ternyata Bu Nila nggak nagih summary-nya. Dan besok adalah hari perceraian Rafka Ayuna mulai diurus. Arsila, kamu dengerin nggak sih kalau saya ngomong? Iya Bu, saya dengar Bu. Ya nanti saya akan dengan senang hati mewakili Bu Nila besok. Pokoknya jangan sampai kamu telat apalagi nggak datang. Enggak Bu, nggak akan Bu. Saya bisa jadi PA yang sangat bisa diandalkan. Semoga. Benar, Mah. Pak. Kopi yang tadi dicampurin sesuatu. Iya, dicampur. Pakai gula dikit. Ah iya, bukan itu maksud aku. Tadi Papa Mama bilang kopinya bikin rileks. Ini kok kita berdua nggak rileks? Oh bagus. Kayak ada yang aneh. Tolong jawab jujur. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Mama sama Papa jangan bikin aku malu di depan Mas Rafka. Kalian campurin apa di minuman kita berdua?
Ya, sebenarnya kita kan cuma mau bantu aja. Gini. Mama aja yang jelasin. Silakan, Mama. Iya, Mama yang jelasin. Mama sama Papa kepengen supaya kamu cepat punya anak. Jadi kan kalau punya anak, kalian berdua tidak jadi bercerai. Dan Rafka cepat sembuh. Ya. Tapi itu kan privasi kita, Ma. Papa Mama tuh nggak punya hak. Dan apapun yang Papa Mama lakukan, keputusan keluarga aku tidak akan berubah. Aku sama Ayuna, ya kita akan tetap bercerai. Keputusan keluarga aku tidak akan berubah. Aku sama Ayuna, ya kita akan tetap bercerai. Gitu ya. Mama Papa sedih loh. Banget sih. Iya, kalau kamu berdua berpisah, bercerai, sedih banget. Iya, Pak, yuk. Ya. Silakan dilanjut. Ayuna. Ada satu kayaknya. Mas, aku minta maaf ya Mas ya. Soal tindakan Mama sama Papa aku, Mas. Bener-bener malu, Mas. Semoga kamu nggak benci ya, Mas, sama Mama dan Papa aku, Mas. Enggak apa-apa. Tapi kamu ngerasa pusing nggak sih? Pusing? Pusing, kamu juga pusing? Nih aku. Aku pijit aja, Pak. Jangan. Kita jangan bersentuhan dulu ya. Takut ini pengaruh kopinya masih. Sebenarnya kalaupun aku dan Mas Rafka kebawa suasana karena efek kopi itu, kan nggak apa-apa. Cuma ada ranjang dan nggak ada sofa. Padahal gue nggak boleh deketan sama Ayuna. Apalagi tidur satu ranjang. Gini deh, kita bikin. Kamu ambilin cover bed dulu deh. Bed cover. Ambil bed cover. Udah cepet ambil. Emang aman, Mas? Aman kayak gitu? Kayaknya sih aman. Kamu ambilin bed cover dulu deh. Bed cover buat apa, Mas? Supaya buat ini bikin pembatas di sini. Ayo. Aduh, Papa sih ngapain sih ngotot ikut-ikutan ngintip jadi berantakan kan nggak berhasil. Gimana sih Papa nih? Kan Mama yang kepo, aku cuma nemenin kok nyalain aku sih, Ma. Papa nih gimana sih? Papa nih di mana-mana juga perempuan yang bener. Papa yang salah. Ya emang perempuan tuh nggak pernah ngerasa salah, udah salah pun sebenarnya ngerasa bener. Tapi kan gagal total semuanya, Ma. Papa nih keras kepala banget sih. Aduh, Ma, sakit, kamu suka main kasar deh, Mama. Iya, abis Mama kesel banget. Maaf ya, Pak ya. Nggak mau ngomong sama kamu. Pak, mulai deh Papa begitu. Nggak, aku nggak mau ngomong sama kamu. Pak, Nggak mau. jangan. Nah. Yes. Kamu di situ. Ini bikin panas dulu ya. Ini.
Ini, oh. Ngapain mas? Ngapain mas? Ada. Segitunya Mas Rafka pengen pisah dari aku. Sampai menghindar kayak gini. Kenapa jadi pilek ini sih gue? Pasti gara-gara kecapean mikirin Samri yang gak kelar-kelar itu. Pernikahan ini udah gak bisa diselamatkan lagi. Sebentar lagi, aku dan Mas Rafka akan dihadapkan perceraian. Saya mengidap penyakit multiple sclerosis. Ini adalah sebuah penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Kalau memang kamu berniat menebusnya, ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Menikahlah dengan Rafka. Saya terima nikah dan kawinnya Ayuna Citra Digantara binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu untuk membicarakan detail perceraian kalian.
Dulu kalau gue sakit, Rifki yang selalu perhatian. Sekarang semenjak dia jadi Rafka, rasanya semua itu jauh. Dia jarang banget ngomongin gue. Siapa sih malam-malam nelpon gini? Oh, diangkat sih. Tidur ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, biar dia istirahat. Karena dia butuh tenaga buat ngadepin perempuan nyebelin itu. Kok Ayuna tidur di situ? Aku ingin menolak saat mama papa paksa aku untuk bertemu keluarga Mas Rafka di restoran. Dan mereka minta aku menikah dengan Mas Rafka. Supaya Mas Rafka bisa mendapatkan stem cell dari tali pusat bayi yang aku lahirkan. Untuk menyembuhkannya dari penyakit autoimunnya. Mama papa paksa aku. Karena mereka anggap aku yang menyebabkan kematian Bella. Aku terpaksa menurut demi menebus dosaku ke Bella. Apalagi papa sama mama minta Mas Rafka untuk bikin surat perjanjian tidak akan menceraikan aku sampai kapanpun. Dan Mas Rafka menyetujui itu. Aku terpaksa menjalani pernikahan dengan orang yang tidak aku cintai. Jadi, Ayuna menikah dengan Rafka karena dianggap membunuh Bella. Dia berkorban demi orang tuanya. Jadi selama ini gue salah menilai. Ayuna ternyata bukan perempuan matre.
Kasihan Ayuna. Keputusan gue udah benar. Ayuna harus bercerai sama Rafka. Saya permisi mau panggil Ibu sama Bapak ya, Pak. Oh iya. Iya. Bu, Elgar. Bu Nila, Padan. Misi, Bu. Pak Elgar kok ada di sini? Bukannya saya udah minta tolong agar proses perceraian antara Rafka dengan Ayuna ditunda dulu. Maaf Pak Dharma, tapi atas perintahnya Bu Nila saya... Perceraian Rafka dan Ayuna itu harus segera. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Lis? Iya, Bu Bos. Lilis, tolong kamu bilang sama Rafka suruh dia siap. Maaf, Bu Bos. Mas Rafka belum pulang dari semalam. Mobilnya juga nggak kelihatan. Emang Rafka tuh kemana sampai nggak pulang semalaman? Semalam Rafka emang izin. Katanya dia mau ke rumahnya Ayuna. Bisa jadi dia bermalam di sana. Rafka, Papa mau bicara sama kamu. Pak, aku harus ke rumah Ayuna dulu, Pak. Permisi, Bu Bos. Papa tuh kenapa izinin Rafka ke rumahnya Ayuna? Papa, mereka tuh akan bercerai loh. Sayang, Rafka tuh bukan anak kecil lagi. Bisa jadi dia menyadari bahwa dia tuh belum bisa jauh dari Ayuna. Dan mereka masih saling membutuhkan. Kok Papa tiba-tiba ngomong kayak gini? Maksud Papa apa? Papa cuma memperhatikan. Semenjak ada pembicaraan soal perceraian, Rafka itu jadi sering emosi, marah-marah. Kadang dia melamun. Aku juga harus memikirkan kesehatan mental dia. Papa, udah jelas-jelas Rafka itu sudah setuju ingin bercerai, Pak. Atau enggak langsung aja? Langsung aja kita layangkan gugatan perceraian itu ke pengadilan agama. Biar keluarga itu berhenti drama. Atau enggak langsung aja? Langsung aja kita layangkan gugatan perceraian itu ke pengadilan agama. Biar keluarga itu berhenti drama. Ada baiknya kita mendengarkan dulu keinginan Rafka dan Ayuna. Bagaimanapun juga ini kan pernikahan mereka. Belum lagi kita juga harus tahu tuntutan dari orang tuanya Ayuna seperti apa. Bagaimanapun juga Pak Hendar dan Bu Meli sudah menikahkan anak mereka secara baik-baik. Kalaupun sampai harus berpisah, sebaiknya dilakukan dengan baik-baik juga. Oke, Pak. Pak Elgar, kalau gitu sekarang kita ke rumahnya Pak Hendar dan juga Bu Meli. Baik. Ya Allah. Semoga pernikahannya Mbak Ayuna sama Mas Rafka langgeng. Dan mereka nggak jadi cerai. Amin. Mas Rafka udah bangun dari tadi, Mas. Aku minta maaf ya, Mas ya. Harusnya aku yang bangun duluan, Mas, nyiapin keperluan kamu. Kamu bangun dari jam berapa, Mas? Mau aku siapin teh? Atau kamu mau mandi dulu? Hah? Mas? Kenapa, Mas? Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu?
ada yang salah ya sama muka aku ya? Oh, ada beleknya ya Mas ya? Atau ada iler ya? Atau ini ruam di muka aku ya makin parah ya Mas ya? Kenapa sih Mas? Please, aku bingung Mas, aku nggak ngerti. Aku mau minta maaf. Kenapa Mas? Kenapa kamu minta maaf? Ya, minta maaf untuk semuanya aja. Atas kesalahpahaman di antara kita. Kamu minta maaf karena kita mau bercerai ya Mas? Nah, dengan perceraian ini, kamu bisa dapat kebahagiaan yang baru. Kamu tuh berhak untuk bahagia, kamu tahu kan? Terus gimana dengan kesembuhan kamu Mas? Ya, aku bisa cari cara lain buat sembuh. Kamu tenang aja. Menurut kamu, gimana caranya aku bisa bahagia? Kalau aku aja taunya kamu sedang bertahan hidup dan berusaha banget untuk sembuh. Harusnya Ayuna tuh khawatirin hidupnya sendiri. Bukan malah khawatirin hidup orang lain. Kenapa rasanya semakin berat untuk menerima perceraian ini? Aku memang belum ada rasa cinta sama Mas Rafka. Tapi aku udah ikhlas menerima pernikahan ini. Aku ingin berbakti sama Mas Rafka. Tapi Mas Rafka malah mau ceraikan aku. Mungkin memang aku nggak pantas jadi istrinya Mas Rafka. Aku selalu bawa Mas Rafka dalam masalah. Apa kabar, Bel?
Aku harap kamu semakin tenang di sana ya. Aku mimpiin kamu loh semalam. Kamu cantik banget, Bel. Aku jadi makin kangen sama kamu. Mungkin kamu datang ke mimpi aku karena kamu mau ngingetin aku sama janji aku sendiri. Semoga pernikahan kita bisa sampai selamanya dan sampai dipisahkan dengan maut. Amin, amin, amin. Sayang. Ya? Kalau aku pergi duluan, aku pengen kamu jalanin hidup kamu dengan baik ya. Dan kamu cari cinta yang baru. Aku gak bakal marah kok. Aku pengen kamu bahagia. Dan kamu tolong jagain Kak Ayuna buat aku, oke? Iya pasti aku jagain sayang, cuman kamu jangan ngomong kayak gitu dong, gak usah ngomong aneh-aneh. Kita masih muda juga. Ngomongnya gitu sih. Sayang, umur kan gak ada yang tahu. Iya sih, cuman... Jadi, kalau aku pergi duluan, kamu janji ya? Janji untuk kabulin semua impian aku. Janji aku untuk selalu jagain Ayuna. Lindungin dia. Aku akan tepatin janji itu, Bel. Demi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu. Duh, gue pakai bersin-bersin segala lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Turut bersuka-cita ya Ibu ya. Terima kasih ya, Bapak. Bapak, Ibu, saya pamit dulu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Pak. Masuk, Bu. Bapak, Ibu saya turut berduka cita ya. Maaf, dengan siapa ya, Mbak? Oh, saya perwakilan dari PT Cleva Innovation. Mewakili Bu Nila karena beliau tidak bisa menghadiri. Oh, Bu Nila. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Mbak, atas kehadirannya. Ya. Hai, morning. Morning. Mina, Rafka. Ayo silakan. Yuk duduk. Kita sarapan bareng. Ya. Duduk. Ngobrol. Silakan. Nah, diambilin ya. Lagi? Oh, udah. Oke. Apa Mas Rafka sengaja nunjukin perhatiannya sama aku karena kita akan segera pisah? Cukup. Makasih ya Mas. Selama ini gue udah terlalu banyak nyakitin hatinya Ayuna. Maaf ya Ayuna. Cuma ini yang bisa gue lakukan. So sweet sekali kamu, Rafka. Perhatian banget sama Ayuna. Seneng deh liatnya, ya nggak, Ma? Iya, benar sekali Papa. Mama senang sekali ngeliat Ayuna dan Rafka mesra. Semoga kalian jangan bercerai ya. Mama sama Papa mengharapkan perpisahan itu tidak terjadi. Karena Mama lihat, ingat Mama sama Papa zaman dulu. Siapa nih pagi-pagi bertamu? Biar saya aja yang bukain pintunya, Pak. Bu. Iya. Ah,
Mama mau lihat ya siapa. Sebentar ya, Rafka ya. Ayuna, temenin makan ya. Lanjut aja lagi, makan. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bapak Ibu. Iya Bu, Permisi. Kamu? Kayaknya aku pernah lihat cewek ini deh. Kok penampilannya nggak asing ya? Hei! Siapa kamu? Mampus gue, ketahuan gue. Berhenti! Berhenti! Cewek itu? Cewek yang sama dia campak pelarian Bella. Tunggu. Ini siapa ya? Mas, jangan pegang-pegang, lepasin. Kamu yang di depan rumah Pak Hendar kan? Kamu yang neror Ayuna kan? Apaan sih? Udah nggak kenal nuduh-nuduh, lepasin nggak? Enggak, ini benar nih kamu. Lepasin, jelas banget sih. Lepasin, kok. Itu kamu jangan kurang ajar ya, Mas. Lepasin. Woi, tunggu! Mana anak saya? Katanya dia menginap di sini semalaman. Iya. Rafka! Rafka! Pak Dharma, ya ampun kok datang nggak bilang-bilang. Pak Dharma, silakan duduk Pak. Bimeni, tolong bikinin teh manis hangat buat Pak Dharma dan untuk ibu ini air putih aja. Baik, Pak. Saya kesini bukan numpang minum. Oh ya, nggak usah buat ibu ini, Bu. Silakan Pak. Terima kasih. Duduk. Silakan. Silakan Pak. Duduk Pak. Oh iya, sebentar. Rafka, Ayuna. Sebentar, nanti mereka datang ya. Jadi panik saya, soalnya datangnya mendadak. Sini. Kuat lagi. Aduh. Hei. Tunggu, Mbak. Berhenti. Tunggu dulu. Lepasin nggak? Tunggu dulu, lepasin. Mbak. Pak. Pernikahan Rafka dan juga Ayuna itu harus segera diakhiri. Jadi mari kita akhiri drama ini. Rafka, dan kamu Ayuna. Sekarang juga kalian tanda tangan kesepakatan perceraian ini.
Ya Allah, apa pernikahanku dan Mas Rafka harus selesai dengan cara ini? Ayuna harus bebas dari pernikahan ini. Dia ini sudah cukup menderita. Tunggu. Kalau memang perceraian ini harus terjadi, saya minta kompensasi 50 miliar cash tanpa potongan pajak. Dan saya minta 20% saham dari Khalifa Innovation. Bisa-bisanya Bapak minta kompensasi sebesar itu. Oh, saya sangat waras, Bu Nila. Karena otak saya ini penuh dengan nutrisi. Wajar kalau saya minta kompensasi 50 miliar. Karena sebentar lagi putri saya ini akan jadi janda dan ini menyangkut harga diri dia. Ibu Nila harus tahu ya, Ayuna sudah menyerahkan kesuciannya karena menjadi istrinya Rafka. Dan sebentar lagi kamu jadi janda. Paham nggak Ibu? Kalau status janda itu bagaimana? Apalagi Ayuna ini brand ambassador. Pasti namanya akan jelek dong, ya kan? Semua masyarakat akan menilai jelek karena perceraian ini. Ibu paham nggak janda itu bagaimana? Ibu nggak pernah jadi janda sih, jadi nggak tahu. Ini kayak wajar deh kalau misalnya harganya cuma segitu nominalnya. Kalian bisa stop nggak sih semuanya? Stop jadikan pernikahan ini jadi lahan bisnis. Aku tidak pernah menyentuh Ayuna. Jadi jangan mempersulit perceraian ini. Mas Rafka? Ya ampun, pasti Mas Rafka keceplosan. Harusnya masalah ini kan cuma jadi rahasia aku sama dia. Rafka, maksud kamu apa? Kamu belum pernah menyentuh kesucian Ayuna? Aduh, gua keceplosan ngomong. Papa nggak paham. Kalian ini suami istri. Jadi masalahnya apa? Apa Ayuna yang belum mau? Oh, enggak gitu Pak, bukan begitu. Kalau gitu di mana titik permasalahannya? Tolong kasih tahu kita semua supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat buat kalian. Iya. Ini akunya yang belum siap Pak. Belum siap? Belum siap apa? Kenapa belum siap? Apa masalahnya? Kok belum siap? Hati nurani aku tuh yang menolak. Mungkin karena aku belum sayang dan belum cinta sama Ayuna. Ayuna minta maaf ya, Ma, Pa. Ayuna yang salah karena Ayuna belum bisa membuat Mas Rafka jatuh cinta sama Ayuna. Maaf. Ayuna, Papa mau tanya sama kamu. Dan Papa minta kamu jawab dengan jujur. Iya, Pak. Apakah di dalam hati kamu selama ini pernah ada cinta untuk Rafka? Kenapa Papa nanyain ini? Aku mesti jawab apa? Jangan malu-malu. Jawab aja dengan jujur. Kasih tahu kita semua.
Sejujurnya di hati Ayuna belum ada rasa cinta buat Mas Rafka. Tapi Ayuna benar-benar tulus dan sangat berniat untuk membantu Mas Rafka sembuh dari penyakit autoimunnya. Berarti ini semua sudah jelas. Tidak ada satupun dari keluarga ini yang akan dirugikan dengan perceraian ini. Rafka juga belum menyentuh Ayuna dan mereka berdua belum saling mencintai. Jadi perceraian ini harus segera diproses. Dan untuk Pak Hendar, uang 20 miliar yang dikasih oleh keluarga saya ke keluarga Anda sudah cukup membuat keluarga kalian diuntungkan. Dan untuk Ayuna, Rafka, sekarang tanda tangan dokumen ini supaya pengacara kami bisa mengurus prosesnya di pengadilan agama. Tolong dong. Mas, sebelum aku tanda tangan, aku mau tanya sama kamu, Mas. Benar ini yang kamu mau, Mas? Karena kalau iya, aku akan tanda tangan sekarang. Ayuna, boleh nggak? Boleh nggak kamu nggak usah ngomong Ina itu, tapi kamu tanda tangan sekarang juga. Tolong tanda tangan. Nggak usah dibuat rumit dong. Kamu tinggal tanda tangan. Ayuna, ayo Ayuna, lihat Mama. Lihat Mama Ayuna, jangan tanda tangan itu surat Ayuna. Ayuna, lihat Mama dong. Aduh gimana sih kamu nih, jangan tanda tangan. Ayo.